Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Senin 13 Desember 2021. Sabda Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini, bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 24, ayat 2-7 dilanjutkan ayat 15-17a. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 23-27. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kita berdebat? Pastilah pernah berdebat. Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan kita dalam perdebatan itu? Apakah untuk membenarkan diri sehingga kita pemenangnya, atau mau mencari kebenaran? Kalau tujuan untuk membenarkan diri, maka akan selalu ada alasan atau sanggahan untuk mengatakan yang sebaliknya. Dan persoalan besarnya dalam situasi ini adalah bahwa kebenaran yang disampaikan lewat debat kita tidak akan pernah kita pandang sebagai kebenaran. Maka ini menjadi situasi yang tanpa akhir. Sedangkan kalau tujuan kita berdebat untuk mencari kebenaran, maka kita akan berhenti pada kesepakatan. Kesepakatan ini bisa saja bukan kepuasan bagi kita, tapi menjadi titik terakhir dari perdebatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menceritakan perdebatan atau dialog antara Yesus dengan imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Pokok persoalan mereka adalah bahwa mereka tidak mengakui Yohanes sebagai nabi. Wibawa mereka seolah-olah ditelanjangi dengan wibawa Yohanes. Kenapa tidak? Yohanes yang hadir dengan warta baptisan pertobatan membaptis banyak orang untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sangat jelas mereka bukan tidak mengetahui Yohanes sebagai nabi, tapi mereka tidak mengakui dia sebagai nabi. Dalam konteks kita, hal yang sama mungkin juga pernah kita alami. Sesuatu yang kita tahu bukan kebenaran pun masih mau kita mencari alasan untuk mengatakan itu menjadi kebenaran. Mengapa demikian? Karena ada yang kita perjuangkan, atau karena situasi yang tidak benar itu menguntungkan kita. Tapi marilah sadar bahwa perjuangan kita pada akhirnya adalah perjuangan sia-sia. Kebenaran selamanya akan menjadi kebenaran. Hari ini juga gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Sejak usia remaja, dia telah berikrar untuk hidup suci murni dan berjanji untuk tidak menikah. Ada begitu banyak tantangan untuk mewujudkan janjinya. Ibunya tidak setuju, bahkan ingin menikahkan dia dengan seorang pemuda kafir. Pemerintahan Romawi pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Diocletianus, seorang kaisar kafir yang bengis. Banyak orang-orang Kristen yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Lucia juga ditangkap dan kemudian dibujuk untuk meninggalkan imannya. Namun dia tetap setia pada janjinya. Akhirnya kepalanya dipenggal. Kepada Santa Lucia sering dimohonkan kesembuhan untuk penyakit mata, karena Lucia artinya cahaya. Maka semoga saudari kita yang berniat mengabdikan diri menjadi suster senantiasa diteguhkan Tuhan. Dan bagi kita bersama, semoga kita tetap memandang kebenaran yang kita imani sesuatu yang harus kita perjuangkan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.